yang akan kita dengar hari ini. Kayus menyampaikan, Hanif sama Haya sambil mengkontemplasikannya ya. Oke, supaya nanti kalian bisa menyampaikan ulang lagi dengan bahasa kalian sendiri, di digest ya, diserap ya, dan dirasakan. Syukur-syukur nanti bisa dialami gitu kan. Oke, jadi setelah Kayus mendengar apa doa-doa terbaik dari kalian dan kita aminkan dan juga semesta aminkan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah saat ini itu selalu waspada ya, selalu aware ya terhadap apapun yang kita lakukan ya. Mulai bangun tidur, kemudian tidur lagi, kita harus waspada gitu kan, dari apapun yang kita pikirkan, rasakan, lakukan, sadar apa yang ada di balik semua itu. Dari semua aktivitas kita, daily activity kita harus waspada ya. Kesadaran apa yang ada di balik itu semua ya. Kita nanti akan bahas di materi hari ini. Kesadaran apa? Kesadaran fisik, kesadaran psikologis, atau apa? Kesadaran spiritual ya. Jadi harus selalu aware ya. Nah, kalau kita nggak aware, kita akan lengah. Kalau yang namanya lengah, pasti ada kerugian yang di kemudian hari kita dapatkan gitu. Yang namanya rugi, kita gimana? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi supaya tidak menyesal di kemudian hari, jadi kita harus aware. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita selalu berada dalam nature sejati kita, dalam kondisi apapun, itu pure bliss. Nah, yang namanya pure bliss itulah nature sejati kita. Itu supaya kita bisa realize kepada pure bliss, kita harus sadar kepada diri sejati kita. Dan jawabannya ada di pertemuan hari ini. Seperti apa sih? Kemudian untuk supaya kita selalu waspada, aware, dan juga selalu berada dalam state pure bliss, kita harus yang namanya melakukan spiritual praktek ya, atau sadhana. Lewat apa ya? Lewat khusyuk, lewat meditasi, lewat silent, lewat ritual, lewat sholat. Di awal butuh effort ya, tapi setelah menjadi kebiasaan, setelah menjadi sifat, maka akan di effortless ya. Dari effort ke effortless, jadi nature, jadi natural gitu. Yang awalnya meditasi itu, silent itu, khusyuk itu butuh yang namanya effort ya, maka nanti dalam setiap tertentu, maka yang namanya meditasi, khusyuk, kontemplasi, kemudian fokus itu akan menjadi natural, ya kan? Artinya apa? Menjadi effortless. Ketika effortless gimana? Semua flow kan? Gak ada beban, ya. Yang namanya style meditasi, khusyuk, fokus, semangat, disiplin itu menjadi natural. Nature sejati kita dia seperti itu ya. Selalu fokus, disiplin, semangat, itu adalah nature sejati kita. Memang di awal butuh effort, tapi dalam setiap tertentu itu akan menjadi effortless. Jadi fokus on the supreme. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana caranya kita melatih kesadaran. Banyak kesadaran itu sangat berhubungan sekali dengan yang namanya apa? Nafas. Breathe, nafas. Jadi kehidupan ini adalah nafas. Oke? Maka tanpa nafas tidak akan ada kehidupan. Seperti halnya manusia, ya. Kalau manusia tanpa nafas, kira-kira bisa hidup nggak? Ya kan? Jadi kehidupan manusia, kehidupan kita sangat-sangat tergantung kepada apa? Nafas. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang The Ultimate Truth. Sebagai pembuka, kita harus mengetahui dulu bahwa
bahwa truth itu ada hubungannya sama the ultimate truth itu intelektual, hubungannya dengan intelektual. Kalau misalkan ultimate reality itu dengan spirit, sedangkan kalau misalkan ultimate supreme being itu dengan consciousness kita sendiri. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengenal apa yang dinamakan dengan belief. Nah, belief itu merupakan suatu proses di mana pikiran kita mentranskripsikan suatu makna atau suatu notion yang akhirnya kita percaya sebagai kebenaran. Nah, jadi belief itu merupakan suatu program mental yang terletak di subconscious kita. Nah, perlu diketahui bahwa belief itu tidak sama dengan iman, karena belief itu bisa berubah menjadi deception atau tipuan atau sesuatu yang membuat kita berpengetahuan luas tanpa menyadarinya. Jadi apa hubungan belief sama terus ini adalah belief itu hanyalah suatu step pertama dari kita memahami ultimate truth. Jadi ada step-stepnya. Yang pertama itu adalah suatu maknanya, jadi kayak notionnya. Terus habis itu kita pahami. Ketika kita memahami itu, kita menjadi belief terhadap sesuatu yang kita pahami itu, dan belief itu berubah menjadi kebenaran. Namun tidak hanya sampai kepada stage itu aja. Kita harus merasakannya, kita harus mengalaminya, kita harus melakukan suatu direct experience supaya kita bisa verifikasi atau bisa benar-benar memahami apa yang kita percayai. Sama seperti bagaimana kita mempercayai agama. Kalau kita mau tahu ultimate truth-nya, kita tidak boleh hanya di permukaannya, kita tidak boleh hanya sampai stage belief saja, tetapi kita juga harus mengeksperiensinya ya dengan cara melakukan kewajiban ibadah kita. Nah, ultimate truth ini merupakan sesuatu yang benar-benar dekat dengan diri kita sendiri. Seperti yang sudah ditulis di sini, it is near you, closer than you are to yourself, but you still go on missing it, and you have been missing it for millions of lives. Nah, kenapa kita missing it? Karena kita mispersepsi. Kita mencari-cari terus atau kebenaran itu di luar. Kita mencari-cari terus atau kebenaran itu di subjek yang partikular. Sedangkan padahal terus tersebut itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita tuh harus mencari kebenaran itu ya di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. There is no space between you and the divine. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa truth itu tidak ada di luar, namun truth itu bukan sesuatu yang berasal dari subjek yang partikular, namun bukan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, sesuatu yang bersifat objektivitas dan merupakan sesuatu yang universal subjectivity. Nah, ketika kita sudah menyadari truth tersebut, ya tidak ada space lagi between kita and the divine, karena Tuhan itu ya sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, kenapa tidak ada ruang? Karena kalau misalkan kita sudah melampaui subjektivitas partikular, ya kita tidak memposisikan Tuhan sebagai objek lagi. Sedangkan kalau kita masih di dalam kesadaran mental, kita masih di stage kesadaran mental, kita masih membutuhkan jarak dan ruang untuk memahami gitu. Sedangkan kalau misalkan kita sudah melampaui subjektivitas partikular tersebut, kita sudah melebur dengan consciousness kita sendiri, dengan truth tersebut, dan kita akan merasakannya itu di dalam diri kita, sudah immediate experience, sudah feel within, sehingga apa yang kita percaya tersebut itu transforming, menjadi suatu knowledge yang transforming, bukan hanya sesuatu yang diakumulasikan saja atau sesuatu yang informatif saja.
Nah, ketika kita sudah mengalami immediate experience tersebut, kita tidak mengetahui kapan pengalaman itu akan berakhir. Jadi kita akan terus-menerus immediate experience, karena ketika kita sudah melebur dengan consciousness tersebut, kita sudah melampaui time, di mana time itu merupakan suatu ciri dari subjektivitas partikular. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa God cannot be an object of any search. He remains the very subjectivity. Nah, jadi walaupun kita sudah sampai di stage objektivitas, namun itu bukan berarti kita memahami Tuhan itu sebagai objek, melainkan kita memahaminya sebagai subjek, karena objektivitas itu sama dengan subjectivity yang universal. Pusat keberadaan diri kita adalah pusatnya juga. Maksudnya, the very center of your being is its center also. Jadi, ketika kita sudah mencapai true self kita sudah mengetahui core kita juga sudah memahami keberadaan Tuhan tersebut. Kita sudah mengexperience God yang ada dalam diri kita, divinity yang ada di dalam diri kita. Jadi, the first thing to remember is it is not far away, it is where you are. Right now you are sitting in Him, breathing through Him. Jadi kita lagi-lagi tidak mencarinya keluar, melainkan mencarinya ke dalam diri kita. Nah, lalu di sini di slide yang ke-6 ada you cannot worship because he is hidden in the worshiper. You cannot pray because he is hidden there from where the prayer arises. You cannot seek him without because he is your within us. Ya, because he is your within us. Jadi ya, kembali lagi, kalau misalkan kita ingin mengenal diri kita, kalau misalkan kita ingin mengenal Tuhan, ya kita mencarinya di dalam diri kita, karena dia berada dalam batin kita. Kalau kita berdoa, kita bukan berdoa kepada sesuatu yang tidak pasti, kepada sesuatu yang jauh, kepada sesuatu yang distant. Bahkan Tuhan itu sendiri ya sudah tahu apa doa kita sebelum kita mengucapkannya gitu loh. Nah, sama seperti yang kita sudah bicarakan tadi, ketika kita bicara tentang not in search of something outside but something inside, tidak mencari sesuatu yang terjadi di masa depan, karena itu bisa jadi sudah terjadi sekarang atau sedang terjadi sekarang. Nah, kalau misalnya kita sudah menyadari that withinness, kita tidak akan lagi cemas terhadap masa depan, tapi kita akan lebih fokus kepada apa yang kita sedang lakukan sekarang, karena apa yang sedang kita lakukan sekarang itu adalah suatu proses membangun masa depan tersebut. Jadi kalau misalkan kita percaya, kita belief tersebut sudah menjadi immediate experience, dan kita sudah mengenal Tuhan di dalam diri kita, di within itu, ya kita akan berada di present moment, dan big dream kita itu akan kita rajut dari sekarang, dan kita akan merasakan self empowerment. Nah, yang terakhir, in conclusion, this very moment God is happening to you because you cannot be without Him. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa kita berada dalam dirinya, dan dirinya juga ada dalam kita. Jadi untuk menyadari suatu keberadaan divine tersebut, kita harus melakukan praktis-praktis seperti meditasi, mindful breathing. Namun kita harus mengerti bahwa meditating itu bukan untuk gain something.
meditation itu bukan suatu purpose, bukan suatu end, tetapi ya kita harus melakukan hal tersebut dengan terus-menerus. Jadi kesadaran itu bukanlah suatu tujuan akhir, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan secara sadar dan secara terus-menerus di kehidupan kita sehari-hari dan setiap kali kita bernafas kayak gitu. Jadi God is life, God is existence, and God is the case. Oke, ini